Albert Einstein pernah berkata, "Life is like riding a bicycle, to keep your balance you must keep moving." Analogi tersebut sangat cocok ketika kita sandingkan dengan kehidupan kita zaman ini, di mana dunia terus berputar, zaman terus berganti dan juga teknologi terus berkembang. Kemudian, ketika kita sebagai manusia hidup dengan konstan, maka bersiaplah untuk tergerus dari perkembangan itu sendiri dan juga bersiaplah untuk hidup ditutupi oleh tembok ketidaktahuan. Saat ini kita sudah memasuki era Society 5.0, di mana pada era ini segala tatanan kebutuhan masyarakat berpusat pada manusia itu sendiri dan bertumpu pada teknologi. Namun perlu kita ingat kembali bahwa saat ini Indonesia masih dikategorikan sebagai negara berkembang. Hanya segelintir orang saja yang peduli terkait dengan era Society 5.0 ini. Kita ambil contoh, sivitas akademika yang terus melihat perkembangan zaman, pebisnis yang perlu melihat peluang pasar, dan juga pemangku politik yang perlu melihat dinamika masyarakat. Sisanya kita tidak tahu kemana. Indonesia termasuk satu dari 3 negara di Asia dengan populasi terbesar. Namun perlu jadi tanda tanya besar, apakah populasi tersebut malah menjadi peluang atau malah menjadi bumerang bagi negaranya sendiri? Cukup sarkas memang, namun kita perlu membuka mata mulai saat ini, melihat peluang yang ada menjadikan Indonesia mengambil peran besar di era Society 5.0 ini. Mahasiswa sebagai sivitas akademika harusnya bisa menjadi penggerak, menjadi agen perubahan, dan dapat menemukan cara di luar hal yang biasa atau thinking out of the box. Kontribusi untuk membawa perubahan tidak bisa ditawar-tawar lagi. Tugas baru keilmuan saat ini adalah ilmu pengetahuan baru yang inovatif, kreatif, dan transformatif. Kita ambil contoh salah satu permasalahan yang perlu kita tuntaskan dalam salah satu tujuan SDGs, yaitu kemiskinan. Permasalahan-permasalahan yang ada di dunia saat ini perlu penggabungan disiplin ilmu, karena tidak ada masalah yang dapat diselesaikan hanya dengan satu sudut pandang atau satu disiplin saja. Ketika kita mencoba untuk berpikir kreatif, maka ide-ide yang muncul di kepala kita dapat kita breakdown dan kemudian kita kembangkan menjadi inovasi. Agar menjadi mahasiswa yang kreatif, inovatif, maka kita harus mewujudkan yang pertama adalah komitmen dan keyakinan. Komitmen dan keyakinan merupakan kunci utama yang harus dimiliki oleh setiap mahasiswa. Orang tua harus bekerja sama dengan para sivitas akademika agar membantu setiap mahasiswa agar mereka menjadi mahasiswa yang kreatif, inovatif, dan produktif. Ingat pepatah bahwa anak muda zaman sekarang adalah pemimpin masa depan. Yang kedua adalah percaya diri dan ketekunan. Percaya diri dan ketekunan dalam memaksimalkan segala fasilitas yang dimiliki oleh kampus, mulai dari laboratorium, perpustakaan, dan juga klinik-klinik pembelajaran yang bersifat indoor maupun outdoor, sehingga hal tersebut dapat menunjang mahasiswa untuk dapat melahirkan berbagai karya yang kreatif dan inovatif. Yang ketiga adalah kreativitas dan produktivitas. Hal ini menjadi kunci ketiga dalam mewujudkan mimpi-mimpi yang besar sebagai calon pemimpin bangsa. Kreativitas dan produktivitas sebagai sarana dalam pengembangan kemampuan hard skill dan juga soft skill yang harus dimiliki oleh setiap mahasiswa. Selanjutnya adalah berani mencoba. Ingat, ada pepatah yang mengatakan bahwa think globally, act locally. Lebih baik gagal mencoba daripada tidak melakukan apa-apa. Selanjutnya adalah memaksimalkan peran dan waktu yang kita miliki. Tentu, di dalam kampus kita dapat mengikuti berbagai kegiatan ataupun organisasi, baik yang bersifat internal maupun eksternal, sehingga kita dapat mengambil esensi dari setiap kegiatan yang ada. Tapi ingat, teman-teman harus pandai dalam mengatur waktu dan peran teman-teman. Kemudian yang terakhir adalah spiritualitas kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Spiritualitas ini sangat menentukan bagaimana nanti kita akan sukses, bagaimana nanti kita akan berhasil ke depan. Karena bagaimanapun, kita ini hanyalah makhluk lemah yang butuh pertolongan Tuhan Yang Maha Esa. Namun perlu digarisbawahi di era Society 5.0, nilai karakter harus dikembangkan, empati dan toleransi harus dipupuk seiring perkembangan kompetensi seperti berpikir kritis, inovatif, dan kreatif. Canggih apapun nilai teknologi dan informasi yang muncul tidak akan pernah bisa menggantikan kodrat manusia sebagai fundamen perubahan sosial. Dengan begitu, kita tetap dapat memanusiakan manusia di era teknologi yang begitu canggih ini. Mahasiswa bergerak. Mari ambil peran. Ciptakan inovasi di era Society 5.0.